Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat dengan Bapak Indra Imam Sumantri SEME selaku dosen mata kuliah Statistika Inferensial dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, dengan saya, Siti Nur Aini selaku moderator kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi pertemuan yang kedua yang berjudul Instrumen Penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Manda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Amanda. Saya akan menjelaskan materi tentang instrumen penelitian. Apa sih instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Jenis instrumen yang digunakan tergantung pada metode pengumpulan data yang dipakai peneliti. Contohnya metode wawancara, metode angket, metode tes, dan metode observasi. Instrumen penelitian diperoleh melalui proses pengembangan instrumen, yang merupakan bagian penting dalam penelitian agar data yang diperoleh valid dan dapat dianalisis dengan baik. Secara umum, instrumen penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Tes merupakan cara atau prosedur yang dapat dilakukan untuk penelitian atau pengukuran dalam bidang penelitian berupa pemberian tugas, baik berupa perintah, instruksi, atau pertanyaan yang dikerjakan oleh tes. Berdasarkan objek yang diukur, tes dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tes prestasi, tes kepribadian, tes inteligensi, tes bakat, tes sikap, dan tes minat. Tes prestasi yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai seseorang setelah mempelajari suatu hal. Tes kepribadian yaitu tes yang diberikan kepada seseorang untuk mengetahui kepribadiannya. Kepribadian dalam hal ini bisa berupa kedisiplinannya, bakat khususnya, dan lain sebagainya. Tes inteligensi yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui tingkat inteligensi atau intelektual seseorang. Tes bakat yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Tes sikap yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui respon dan sikap seseorang ketika berhadapan kepada suatu hal atau masalah tertentu. Sedangkan tes minat yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui ataupun menggali arah minat seseorang. Jenis instrumen tes dibagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Kemungkinan jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes, sehingga peserta tes hanya perlu memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan dalam tes tersebut. Sedangkan tes subjektif merupakan tes yang berupa soal esai atau uraian. Tes uraian adalah jenis tes yang dimana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian atau kalimat yang umumnya relatif panjang. Tes bentuk uraian mengandung suatu tugas atau pertanyaan yang jawaban atau pengerjaannya meminta responden untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Tiara Sedia akan menjelaskan tentang instrumen non-teks. Instrumen non-teks lebih kepada untuk mengetahui fakta, permasalahan atau variabel tertentu melalui sistem yang dikembangkan. Jenis instrumen non-teks yaitu angket atau kuesioner yang merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Jenis angket atau kuesioner yang pertama ada kuesioner terbuka, di mana responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua ada kuesioner tertutup, di mana responden hanya memberikan jawaban yang sudah disediakan dalam kuesioner. Yang ketiga ada kuesioner langsung, di mana responden diminta menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Yang keempat ada kuesioner tak langsung. Ini seperti kebalikan dari kuesioner
langsung tadi ya, yaitu di mana responden diminta memberikan jawaban di luar pertanyaan tentang dirinya sendiri. Yang berikutnya ada checklist, di mana responden diminta memberikan checklist sebagai tanda pada kolom jawaban yang sudah ada pada kolom angket. Yang berikutnya ada skala bertingkat, di mana kuesioner ini meminta jawaban responden dengan pernyataan bertingkat. Selanjutnya adalah metode wawancara, yang merupakan salah satu metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden, termasuk ketika peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu hal atau masalah. Jenis wawancara yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disediakan. Yang kedua ada wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas di mana dia tidak memiliki pedoman, hanya mengalir begitu saja. Selanjutnya ada metode observasi. Nah, apa sih metode observasi itu? Jadi, observasi adalah metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari sebuah proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa maupun kegiatan yang sedang diamati. Observasi juga dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan juga dalam metode observasi dapat dibentuk dalam pedoman ataupun disebut sebagai lembar observasi. Nah, lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan yang diamati. Ada apa aja sih jenis observasi itu? Jadi menurut peranan observer, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada observasi participation, yaitu observer yang melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Lalu yang kedua ada observasi non-participation, yaitu observer yang tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Lalu yang ketiga ada observasi kuasi partisipasi, yaitu observasi seakan-akan turut berpartisipasi padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar mengamati secara lebih dekat. Lalu ada juga jenis observasi menurut situasinya. Yang pertama ada free situation, yaitu observasi yang dilakukan tanpa adanya batas waktu, dilakukan dalam situasi yang bebas, dan juga tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Yang kedua ada manipulated situation, yaitu observasi dengan situasi yang sengaja dibuat ataupun diciptakan dan bersifat terkontrol. Lalu yang terakhir ada partially controlled situation, yaitu keadaan observasi antara free situation dan manipulated situation. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri presentasi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah kata, karena salah kata bisa jadi berita, salah langkah bisa menjadi mantan. Ditutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.